Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kote. Selamat pagi Kak Reni. Iya, bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat ya, bergembira, harus selalu sehat. Nah, kita mau ibadah pada pagi hari ini. Hari ini kita mau nyanyi Kidung Ceria nomor 213. Adik-adik berdiri dulu ya. Ayo berdiri. Ayo kita nyanyi dengan sukacita. Kita menyanyi Kidung Ceria nomor 213. Adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan dan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan berkati kakak-kakak lain yang akan mengajarkan kami berdoa, mengajarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa tadi. Ayo sekarang adik-adik duduk kembali. Kita membuka Kidung Ceria 199 bait 1 dan 2. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi nih kita. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Sebelumnya buka dulu dari Hagai. Dari Hagai 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Buka Alkitabnya dari Hagai 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Sudah? Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah kumpulkan kami menjadi satu di sini walaupun dalam keadaan online. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu ingin membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan juga Kakak Sarah yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, sekarang bangkit berdiri yuk. Kita mau baca Alkitab dari kitab Hagai. Yang tadi udah adik-adik buka ya kan? Hagai 1 ayatnya yang pertama sampai yang keberapa? Yang ke-7, benar. Yuk kita baca dari Hagai 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7 bareng-bareng ya. Beginilah firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu,
Datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi dan berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, Kakak Sarah mau tanya nih, siapa yang bangun pagi bukannya berdoa tapi langsung lari ke depan TV? Siapa nih? Langsung nonton kartun? Ayo, siapa-siapa? Nah, atau enggak yang bangun pagi bukannya berdoa atau berterima kasih kepada Tuhan karena sudah dijaga dari malam sampai pagi, malah langsung main handphone. Bilang mamanya, "Mama, aku mau main handphone." Siapa? Ada nggak? Nah, nggak ada ya di sini mah. Di sini mah pasti anak-anaknya baik-baik, anak-anak yang dengar-dengaran. Pasti bangun pagi harus berdoa, harus berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sama di dalam kitab Hagai yang tadi kita baca, di sini ada yang namanya Bapak Hagai. Bapak Hagai ini memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, memberitahukannya bahwa kamu Israel bukannya bangun bait Allah, malah mencari pundi-pundi terus, malah membangun rumahnya sendiri. Padahal yang terutama bagi Tuhan itu adalah kamu loh pada saat itu. Nah, di situ juga Bapak Hagai diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitahukan bangsa Israel untuk fokus kepada pembangunan bait Allah. Nah, adik-adik tahu nggak sih bahwa Tuhan kita itu sangat sayang banget sama kita. Tahu kan? Pasti tahu dong. Nah, saking sayangnya sama kita, Tuhan selalu mengutamakan kita loh. Nih misalnya, adik-adik bangun pagi, adik-adik sudah bisa bernafas. Adik-adik bobo aja, adik-adik tuh dijaga loh sama Tuhan waktu malam. Nah, masa adik-adik gak mau sih sayang sama Tuhan? Padahal Tuhan itu selalu mengutamakan adik-adik loh. Nah, adik-adik, Tuhan aja mau mengutamakan Tuhan aja mau mengutamakan adik-adik. Masa adik-adik tidak mau mengutamakan Tuhan? Pasti mau kan? Mau nggak di sini? Mau dong mengutamakan Tuhan. Gimana sih caranya mengutamakan Tuhan itu? Gimana? Apa-apa? Berdoa ketika bangun pagi. Itu kita sudah berterima kasih kepada Tuhan. Atau enggak setiap mau aktivitas, adik-adik juga berdoa. Nah, mau pergi sekolah, mau pergi ke mana aja gitu, adik-adik berdoa dulu sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik juga kalau mau makan, bersyukur dulu kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan berkat yang baik untuk adik-adik. Terus ketika adik-adik mau tidur, adik-adik juga berterima kasih kepada Tuhan bahwa adik-adik telah dijaga dari pagi hingga malam. Nah, sikap yang mengutamakan Tuhan itu bikin Tuhan tuh makin sayang sama adik-adik. Mau kan Tuhan makin sayang sama adik-adik? Nah, walaupun
adik-adik kayak ada lintangan, misalnya nih adik-adik kayak bangun pagi aja tuh susah banget. Iya kak, aku setiap hari Minggu mau nonton video IMPA online, tapi aku males, aku masih mau bobo, atau enggak di YouTube aku keluar Upin Ipin kak, aku mau nonton Upin Ipin jadinya. Nah, tapi adik-adik pas mau ngeklik Upin Ipin, tapi ingat, oh iya tapi Tuhan Yesus sudah jaga aku. Akhirnya aku tetap nonton ibadah online kak. Nah itu adik-adik udah mengutamakan Tuhan Yesus loh. Adik-adik udah jadi anak yang hebat saat itu. Sampai sekarang adik-adik jadi anak yang hebat. Karena kakak Sarah yakin ketika adik-adik nonton video ini, adik-adik mengutamakan Tuhan. Selalu gitu ya adik-adik, kita harus mengutamakan Tuhan. Selalu mengutamakan, selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekian untuk firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Nanti kita lanjut lagi untuk minggu depan. Oke, dadah. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan lagu Kidung Ceria 227 ya adik-adik ya. Ayo dibuka Kidung Cerianya 227. Kakak Reni buka dulu ya adik-adik ya. Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita satu dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, nafas kehidupan juga kesehatan yang boleh kami rasakan di pagi yang indah ini. Ya Bapa, terima kasih karena barusan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, terkhusus bangsa Indonesia ini yang saat ini sedang mengalami masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Engkau sertai berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan bangsa ini dari segala bentuk masalah, dari segala bentuk penyakit ini ya Tuhan, agar berkati juga selalu dalam pemerintahan yang Kau berkati selalu pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berkatilah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Engkau berkati juga Tuhan setiap rancangan, setiap peraturan-peraturan yang ingin mereka tegakkan ya Tuhan, agar mereka dapat memikirkan segalanya Tuhan dari sisi positif maupun negatif ya Tuhan, agar semua boleh terjadi hanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan di seluruh muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Harapan Indah. Engkau berkati selalu ya Tuhan dalam para pemimpin gereja ini ya Tuhan Yesus, baik dari presbiter, majelis jemaat, ketua majelis jemaat, juga jemaat-jemaat yang ada dalam gereja ini Tuhan Yesus. Engkau berkati selalu ya Tuhan, agar kami semua boleh melayani Tuhan dengan baik, agar kami semua boleh melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama saja, untuk menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Berkati juga setiap program-program yang akan kami lakukan ya Tuhan. Engkau berkati turut campur tangan dalam kepengurusan segala sesuatu kepengurusan ya Tuhan, agar semua boleh terjadi, semua boleh ada hanya oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga yang berdoa untuk orang-orang sakit di muka bumi ini Tuhan Yesus, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau berkati ya Tuhan, jamalah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, keluhan-keluhan mereka, sakit penyakit mereka ya Tuhan, agar apapun yang mereka makan, ia minum, ia konsumsi, baik obat-obatan maupun apapun itu ya Tuhan Yesus,
Engkau turut campur tangan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali dan dapat berkumpul kembali dengan anggota keluarga dan kami semua di sini Tuhan Yesus. Dan kami semua dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama kembali ya Bapa. Engkau sertai berkati kami Tuhan Yesus, sertai berkati dalam kehidupan kami juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga adik-adik klien kami dalam masa pendidikannya ya Tuhan. Kau berkati selalu agar setiap langkah kehidupan mereka Engkau turut beserta dengan mereka, menjaga mereka dan menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat untuk kehidupan mereka dan menjadi berkat untuk sekeliling kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati semua kegiatan kami, Engkau berkati selalu agar tetap selalu dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami, inilah doa kami yang kurang sempurna, tapi kami sempurnakan doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Nanti jangan lupa ya adik-adik ya, persembahannya sama mama papa disuruh bawa ke gereja. Sebagai apa kita bawa ke gereja? Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk kita buka Kidung Ceria 264. Bait 1 kita nyanyi bersama-sama. Setelah itu adik-adik memberi persembahan. Setelah selesai memberi persembahan kita nyanyi bait yang kedua. Yuk adik-adik. adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan yang udah kita kasih. Yuk semuanya sekarang kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan ya Tuhan. Tuhan, pada kali ini kami semua telah hadir dan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Semua berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik tetap berdiri ya.
kita menutup ibadah kita buka Kidung Ceria 220. Yuk kita bukanya Kidung Ceria 220. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita lagi, kita mohon pimpinan Tuhan ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Walaupun masih berjarak jauh ya Bapa, tapi kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkatilah tiap-tiap kami yang akan melakukan aktivitas maupun yang akan melanjutkan sesuatu kegiatan ya Bapak. Berkati kami semua ya Bapak, lindungi kami ya Bapak. Lindungilah teman-teman kami yang belum cepat hadir maupun sedang dalam keadaan sakit ya Bapak. Engkau boleh lindungi kami semua ya Bapak. Ya Tuhan, biarlah minggu depan kami bisa hadir, bisa kembali untuk beribadah IMPA walaupun secara online lagi ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami ya Bapak yang kami alaskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah waktunya dan kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Saat teduh. Nah, adik-adik, udah selesai ibadahnya. Minggu depan ibadah lagi ya. Tetap di ibadah online di GPIB Harapan Indah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dah, selamat hari Minggu.